Halo guys, ketemu lagi sama aku Nia Sihombing di YouTube channel aku. Nah, kali ini teman-teman semua, aku mau sharing bagaimana sih cara aku membuat keripik kentang Mustafa. Nah, untuk pemilihan kualitas kentang, baik kentang berwarna putih ataupun kuning, sebenarnya kualitasnya sama aja ya, teman-teman. Tapi di sini aku lebih menyarankan teman-teman menggunakan kentang berwarna putih karena dia kadar getahnya tuh lebih sedikit. Jadi kunci untuk gorengan kita ini lebih garing adalah mencuci sampai benar-benar bersih. Setelah semua kentangnya aku iris habis, kemudian aku cuci sampai 5 kali sampai airnya benar-benar bening. Nah, coba perhatikan, aku siapkan ember besar dan diisi dengan air. Kemudian setiap kentang yang sudah selesai aku kupas, aku langsung cemplungin ke dalam air. Jadi menghindari si kentangnya itu menghitam ya, karena kan dia penuh dengan getahnya. Semua kentang yang sudah aku kupas tadi, aku masukin ke dalam ember yang berisi air. Kemudian aku bilas sampai 3 kali, sampai airnya agak bersih ya, bening. Nah, setelah itu baru deh aku iris-iris, aku potong-potong berbentuk korek api kayak gini. Nah, aku usahain ini sekecil dan sehalus mungkin karena semakin dia halus potongannya, semakin kecil, maka nanti dia lebih cepat garing. Nah, di sini ukurannya kan tuh tidak merata ya, ada yang besar, ada yang kecil karena aku di sini motongnya manual pakai pisau sendiri. Nah, kalau kamu pakai alat yaitu dia lebih rata ya bentuknya, lebih sama gitu. Nah, setelah semua kentang sudah selesai aku iris, kemudian aku bilas sampai benar-benar bersih. Di sini aku ngebilasnya sampai 5 kali ya guys. Tapi terserah berapa kali, yang penting sampai benar-benar bening. Artinya getahnya sudah benar-benar hilang ya. Inilah rahasianya supaya kentang kamu itu garing. Nah, karena varian dari kentang Mustafa ini, requestan dari customer aku itu adalah asin manis. Jadi di awalnya ini aku sudah kasih bumbunya yaitu garam dan royco. Dan untuk takarannya kalian sesuaikan aja ya dengan jumlah kentangnya. Nah, kemudian siapkan wajan dan minyak, kemudian dipanaskan. Benar-benar panas ya, karena kalau enggak panas nanti si kentangnya itu akan menyerap minyak banyak seperti itu. Semakin banyak minyak yang kita gunakan, maka semakin cepat kita menggoreng daripada si kentangnya ini. Nah, ini kentangnya sudah aku tirisin dulu. Kemudian baru deh kita goreng ke minyak panas yang sudah kita siapkan. Nah, di sini triknya, setelah minyaknya benar-benar panas, nah baru kamu cemplungin supaya mengurangi kentangnya itu menyerap minyak terlalu banyak ya. Nah, setelah kita menggoreng seperti ini, baru deh apinya dikecilin gitu. Jangan apinya gede, takutnya nanti si kentangnya malah cepat gosong tapi di dalamnya masih mentah seperti itu. Sesekali aku bolak-balik supaya kentangnya itu matang merata dan tidak gosong. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini dia penampakannya kalau si kentangnya itu sudah mulai garing. Dan dia tuh akan berbunyi kresek-kresek gitu karena memang teksturnya sudah berubah menjadi garing ya guys ya. Jadi kita bisa membedakan. Nah, ini aku masih nunggu sampai dia benar-benar keemasan baru deh kita boleh angkat. Karena kalau masih ada yang warna-warna putih seperti itu masih belum mateng merata gitu. Nah, kalau udah seperti ini sudah matang guys, udah boleh kita angkat kayak gitu. Nah, ini sudah aku angkat, kemudian aku cemplungin lagi, kita ulangi lagi sampai kentangnya habis semua kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ya di sini bagaimana cara aku menggorengnya. Jangan terlalu penuh di dalam wajannya, tapi kita juga harus mengira-ngira ya, jangan terlalu sedikit juga. Karena kalau terlalu banyak kita masukin ke wajannya, dia nanti matangnya lama gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini caranya aku bolak-balik ketika dia masih masih mentah ya. Aku bolak-balik sekali-sekali aja, jangan terlalu sering dibolak-baliknya, takutnya si kentangnya hancur.
Untuk bumbunya aku menggunakan 1 kemiri, bawang putihnya 5 siung, bawang merahnya 7 siung. Kemudian aku taruh minyak untuk mencairkan blendernya. Dan aku pakai cabai sedikit karena requestnya klien aku memang tidak pedas ya. Nah, kemudian aku menggunakan asam jawa. Ini 4-5 mata ya, atau 5 biji asam jawanya itu kemudian dicairin dengan air hangat. Kemudian disaring ya. Nah, bumbu-bumbu tadi ini sudah aku blender sampai benar-benar halus. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa menggunakan cobekan, bisa menggunakan blender ataupun chopper. Aku menggunakan chopper ya. Nah, ini dia hasilnya tadi sudah matang. Kemudian warnanya cakep banget, kuning keemasan dan rata ya matangnya. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya. Ini jebretannya pakai HP. Nah, ini dia per bumbu-bumbuannya. Bisa lihat sendiri, ini gula pasir. Takarannya nanti aku tulis di description. Kemudian ada garam dan bumbu. Itu aku pakai Royco ya. Kemudian aku menggunakan kacang tanah ya. Ini kacang tanahnya juga sedikit aja. Optional juga ya, tergantung selera teman-teman semua. Nah, ini dia bahan-bahannya semua. Nah, ini juga aku menyiapkan daun salam dan daun jeruk. Jangan lupa ya, supaya dia lebih wangi. Daun jeruknya itu aku iris-iris halus ya guys. Jadi kamu bisa lihat sendiri. Ini semua bumbu-bumbunya sudah aku siapin. Kemudian kita panaskan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah kita ulek tadi. Nah, ini dia bumbunya yang sudah kita ulek atau sudah kita blender. Kita tumis dulu sampai dia wangi. Biasanya apabila kita menggunakan chopper atau blender, kita biasanya menggunakan minyak atau air untuk pelarutnya ya, supaya blendernya muter gitu. Tapi kalau aku lebih suka menggunakan minyak karena rasanya tuh beda. Setelah tumisan tadi sudah agak wangi, kemudian aku masukin daun salam. Teman-teman bisa lihat sendiri, kemudian aku masukkan bumbu-bumbunya, bumbu pelengkapnya seperti garam dan lada, bisa tergantung selera aja ya. Kalau aku tidak masukin lada, aku masukin garam aja sama Royco. Nah, teman-teman perhatiin ya, Royco dan garam tadi aku juga taruh di kentang yang setelah diiris. Kemudian aku juga taruh di bumbunya gitu, double. Tapi tetap ya disesuaikan gitu dengan jumlahnya, jangan terlalu banyak nanti keasinan. Tapi kembali lagi sesuai selera ya. Nah, kemudian aku masukin gula, ini gula pasir, takarannya nanti aku tulis di description. Kemudian kita aduk saja sampai dia mencair. Setelah mencair, kita masukkan asam jawa, kayak gitu. Jadi urutannya teman-teman perhatiin ya. Ini aku masukin semua asam jawanya. Kemudian kita aduk terus sampai dia benar-benar menjadi karamel. Nah, teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan sudah berbuih putih seperti ini, artinya sudah matang dan sudah mau menjadi karamel. Artinya sudah siap kita masukkan si keripik kentangnya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mohon maaf teman-teman, aku tidak bisa ngeliatin ketika aku ngaduk ya, karena memang kameranya aku pegang sendiri gitu. Jadi aku nggak bisa ngeliatin ke teman-teman ketika aku ngaduk. Nah, trik dan tipsnya di sini, ketika kita sudah menuangkan si keripiknya ke dalam wajan, langsung seketika itu juga kita aduk secara cepat supaya menghindari gumpalan ya. Aku lupa ngasih tahu tadi ke teman-teman, daun jeruk yang sudah kita iris halus itu kita goreng dulu sampai kering menggunakan api kecil ya. Kemudian kacang tanahnya juga kita goreng sampai garing. Baru kita masukkan yang terakhir-terakhir. Nah, teman-teman kan bisa lihat sendiri nih. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi keripik kentang Mustafa asin manis ala Salt and Pepper Kitchen by Nia Si Hombing. Teman-teman bisa pesan, kalau pengen pesan, buka aja Instagram aku di Salt and Pepper Kitchen. Logonya seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini memang pesanan customer aku yang memang udah sering belanja atau repeat order. Nah, teman-teman juga bisa pesan makanan-makanan yang lain, itu lengkap banget di galeri aku Salt and Pepper Kitchen Instagramnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga bagikan ke teman-teman yang lain ya.